Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2019B. Oke, langsung saja kita masuk ke pada materi mengenai perkembangan teknologi seluler GSM. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Muhammad Rizkyanto, NIM saya 009 PTI 2019B. Next, kita membahas mengenai seluler GSM. Jadi pada tahun 1900-an itu ada namanya jaringan ya, maksudnya GSM. Ya, tingkatan-tingkatan itu ada. Pertama ada 1G, 2G, 3G, 4G sampai sekarang yaitu 5G. Penjelasan singkat mengenai perkembangan dan sejarah pada GSM. Teknologi komunikasi seluler sudah berkembang dan banyak digunakan pada tahun 1980-an. Smartphone tentunya sudah tidak lagi asing dengan huruf G dan simbol jaringan yang sering muncul di layar smartphone Anda. Simbol tersebut adalah perbandingan jaringan yang sekarang sedang digunakan oleh handphonemu. Telepon seluler yang baik biasanya sudah menggunakan huruf G. Akan tetapi, Internet Lovers pernah mengetahui bagaimana perkembangan 1G, 2G, 3G, 4G, sampai yang terbaru 5G. Perlu Internet Lovers, perlu kita ketahui bahwa dahulu pernah ada jaringan 1G loh. Nah, berikut ini Internet Lovers punya fakta menarik mengenai sejarah 1G sampai 5G. Pertama ada 1G. Pada tahun 1970 mulailah diperkenalkan generasi baru yaitu 1G jaringan 1G gitu ya. Mulai dikelola dengan serius untuk ponsel. Generasi 1G tidak hanya mengirimkan suara saja tetapi sudah bisa mengirimkan pesan singkat berbasis teks kepada pengguna ponsel 1G lainnya. Inilah generasi jaringan pertama yang digunakan untuk telepon seluler, ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT, Nordic Mobile Telephone, dan AMPS, Analog Mobile Phone System. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip pada Kompas Tekno dari Breakthrough, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1990, pengguna teknologi 1G di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Next. Kemudian ada mengenai 2G ya. Jadi setelah 1G, generasi berikutnya namanya 2G. Teknologi 1G terus digunakan sehingga digantikan dengan teknologi 2G. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1G menggunakan sinyal analog, sedangkan 2G menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada kurun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan meminta data dalam ukuran kecil. Maksudnya data di sini adalah pengiriman pesan teks atau SMS, pesan bergambar, serta pesan multimedia MMS. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian menunjukkan istilah 2,5 giga dan 2,75 giga. Istilah 2,5 giga mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service (GPRS). Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 kbps. Generasi 2,5 giga adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian 8G.
Berikutnya kita masuk ke 3G. Pada tahun 2001, keluarlah perkembangan kualitas sinyal yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu kualitas 3G, di mana kualitas ini terletak pada kecepatan transfer datanya sampai 144 kbps dan 2 mbps. Kelebihan yang diberikan dari 3G ini merupakan suara yang lebih bagus dari 2G, keamanan yang terjamin, bahkan 3G adalah jaringan pertama yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Penerapan standar GPRS pada teknologi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada tahun 1988. Maksud saya 1998. Teknologi komunikasi 3G disebut juga sebagai mobil broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuan mengakses internet dan bisa digunakan untuk sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel International Telecommunication. Bina menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan, dan 348 kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi, namun tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan. Next, lanjutan dari penjelasan mengenai 3G ya Mas Yan. Oke. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat, yaitu 4G. Teknologi pada masa transisi tersebut dikenal sebagai 3,5 giga dan 3,75 giga. Teknologi 3,5 giga disebut juga sebagai High Speed Packet Access (HSPAC). Pada tahap ini, kecepatan transfer data meningkat dengan batas maksimum 14 Mbps dan kecepatan unggah 5,76 Mbps. Teknologi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 3,75 giga atau HSPI, dan secara teoris, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Batas tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi. Lalu contoh teknologi generasi 3, CDMA atau dikenal sebagai UMTS dan CDMA 2000. Sekian. Langsung kita masuk ke penjelasan mengenai 4G ya. Teknologi lain yang semakin berkembang mengenai jaringan network adalah teknologi 4G. Kemunculannya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pada sekitar tahun 2014. Kemampuannya tentu berbeda dengan 3G. Teknologi 4G ini bisa membantu penggunaan mengunduh file atau film yang berkapasitas 6 GB hanya dalam waktu 6 menit saja. Kemudian pada tahun 2016 perkembangannya semakin pesat sampai muncul 4G LTE. Muncul 3 pendekatan yang dilakukan oleh LTE yang lebih berkembang lagi, yakni diantaranya adalah pendekatan ponsel bekerja sebagai LTE dan sirkuit switching secara bersama. Akan tetapi hanya pengguna ponsel yang cenderung mahal saja yang bisa menggunakan pendekatan teknologi ini. Komunikasi generasi ketiga, yaitu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G. Yang dikenal pertama adalah Long Term Evolution LTE serta Long Term Evolution Advanced LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Lanjutannya, teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Pelabelan tersebut dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union atau Radio Communication Sector. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advance yang
berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 GB dan unggah maksimal 500 MB. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE lah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G. 4G di Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE ini, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah dijangkau. Masalahnya, baru tahap pertama saja sudah digelar frekuensi 900 MHz. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator telekomunikasi Indonesia, Axiata, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Kebijakan bahwa 4G akan diimplementasikan segera dikeluarkan bulan Februari. Indonesia akan diterapkan 4G LTE di band 1800 MHz tahun ini. Setelah polisi itu keluar, dilanjutkan penantaannya, ujar Menkominfo Rudiantara beberapa waktu lalu. Jika teknologi tersebut sudah diterapkan di frekuensi 1800 MHz, Rudiantara berharap 4G LTE akan lebih mudah dinikmati masyarakat. Karena menurut dia, saat ini sudah ada banyak pilihan perangkat yang sebenarnya bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi itu. Pengguna internet masih harus bersabar untuk bisa mengetahui muluskah kecepatan transfer data yang nanti terwujud di Indonesia. Setidaknya kecepatan akses yang lebih tinggi diprediksi membuka banyak kemungkinan baru. Ini evolusi PLMN. Evolution of the G, 2G, 3G, jadi melambangkan kecepatan ya. Kalau 1G itu seperti ini, 2G itu sudah seperti ini, 3G seperti ini. Nah, kalau 4G lebih cepat dari mereka bertiga ini. Kalau 1G itu AMPS, mobility. Kalau 2G itu TDMA, GSM, PTC, roaming. Kalau CDMA1 itu kapasitas atau kualitas. Kalau 2,5 giga itu medium speed data. Nah, kalau 3 giga ini banyak. Penjelasan mengenai 5G. Teknologi generasi yang saat ini akan segera berkembang adalah 5G. Rencananya, pengenalan generasi ini akan dimulai tahun 2020 mendatang. Lalu ya, berarti tahun 2020 yang lalu. Meskipun belum berkembang sepenuhnya di seluruh dunia, namun teknologi 4G sudah mulai diterapkan di Korea Selatan pada tahun 2017 loh. Internet Lovers berkembang 5G diprediksi bisa mentransfer data dari satu gadget ke gadget yang lain dengan kecepatan 1 mili per detik loh. Sudah kebayangkan bagaimana kecepatan jaringan generasi 5G ini? Jika ditarik kesimpulannya, perkembangan dari 1G hingga 5G yang paling menonjol adalah dari segi kecepatan dalam pengiriman data. Semakin ke sini, semakin cepat proses kita dalam bertukar informasi ke seluruh dunia. Nah, kalau ingin menikmati internet cepat dengan 4G LTE, Hinet Lovers bisa menggunakan MeV 4G dari Hinet loh. Tunggu apa lagi? Ini gambaran seperti tadi ya, di mana ada 1G, kedudukannya di mana 2G, 3G, 5G, dan 4G dan 5G.